Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan NIM 415202059. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba presentasikan tentang modul 10, yang dimana modul itu berjudul notasi dialog desain. Tanpa berlama, saya akan langsung saja. Di sini ada pendahuluan di mana undangan ini berisi adalah tentang isi dari presentasi. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang sangat penting dalam pengembangan teknologi. Dialog dalam konteks IMK mengacu pada proses komunikasi antar pengguna dan sistem komputer. Dialog ini bukan hanya sekedar percakapan biasa, tapi terstruktur dan terbatas dengan tujuan tertentu. Setiap interaksi memiliki makna semantis dan pragmatis. Harus dipahami dengan baik. Cara muka pengguna yang efektif dapat meningkatkan pengalaman pengguna, buat sistem lebih ramah dan mudah digunakan. Ragam dialog adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir berbagai teknik dialog ini dengan tujuan utama menciptakan antarmuka dan efisien. Baik, ini kita akan bahas dialog. Dan dialog di sini fondasi utama dari interaksi manusia, di mana jadi komunikasi antara pengguna dan sistem. Konteks IMK, dialog tidak hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut disampaikan dan diterima. Dialog yang baik memperhitungkan kaidah semantis, memastikan komunikasi yang efektif dan bermakna. Jenisnya dari ragam dialog atau dialog style. Ragam dialog mencakup berbagai teknik yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara manusia dan komputer. Dengan berbagai gaya dialog, kita bisa menciptakan antarmuka yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ragam dialog mencakup perintah tunggal, pemrograman bahasa alami, menu, pengisian borang, sistem penjendelaan, dan manipulasi. Aturan dalam perancangan dialog. Aturan-aturannya sebagai berikut. Dalam perancangan dialog ada yang harus diikuti untuk menciptakan antarmuka yang efektif. Pertama, konsistensi adalah kunci. Informasi harus disajikan secara konsisten di seluruh sistem, memudahkan pengguna. Kedua, penyedia shortcut sangat penting bagi pengguna yang aktif untuk menghemat dan produktivitasnya. Dan yang ketiga, aksi dari pengguna hanya harus mendapat feedback yang informatif sistem. Pastikan mengetahui hasil dari setiap tindakan mereka. Yang keempat, sistem harus menyediakan mekanisme penanganan error yang mudah dipahami dan diatasi oleh pengguna. Terakhir, pengguna harus diizinkan untuk membatalkan aksi mereka dengan mudah. Sistem harus menyediakan fasilitas bantuan yang lengkap dan mudah diakses. Ini ada karakteristik ragam dialog. Karakteristik ragam dialog mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam perancangan antarmuka. Inisiatif, baik dari komputer maupun pengguna, menentukan alur dialog. Rumusan adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Dari sistem diukur dari jumlah kerja yang dapat dilakukan perintah-perintah pengguna. Beban informasi harus disesuaikan untuk mengolahnya. Ekstensi dalam waktu. Feedback yang cepat dan jelas sangat penting. Jaga komunikasi yang efektif. Observabilitas memastikan sistem tampak sederhana meskipun kompleks. Kontrolabilitas memberikan penuh atas sistem. Efisiensi dalam kolaborasi antara manusia dan komputer menjadi tujuan utama. Ini ada jenisnya dialog berbasis perintah tunggal. Definisinya adalah dialog berbasis perintah tunggal. Satu dialog paling konvensional dan sederhana. Jenis dialog ini user memberikan perintah tunggal kepada sistem yang akan dieksekusi secara langsung. Berita-berita yang ada di DOS, dir, copy, dan format. Meskipun sederhana, dialog ini sangat efisien dan cepat jika pengguna sudah terbiasa dan terlatih.
Keuntungan serta kerugian dari dialog berbasis perintah tunggal ini adalah yang pertama kan kita bahas keuntungannya. Keuntungannya adalah masuk fleksibilitas yang tinggi, kecepatan, efisiensi, dan akurasi yang baik. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan seperti memerlukan waktu pelatihan yang lama, dan ingatan yang tinggi untuk pengguna, memerlukan penggunaan yang teratur dari kesalahan. Meskipun begitu, untuk pengguna yang berpengalaman, sistem berbasis perintah tunggal ini bisa sangat memberdayakan. Yang berikutnya adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Definisinya adalah evolusi dari dialog berbasis perintah tunggal, karena pengguna dapat menulis rangkaian script atau batch file. Ini memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan kompleks. Bahasa pemrograman seperti Pascal, Basic, C++, Java, dan PHP digunakan untuk membuat dialog yang lebih fleksibel dan canggih. Keuntungan dan kerugiannya adalah keuntungan dari dialog ini termasuk kemampuan untuk mengotomatisasi tugas, fleksibilitas yang tinggi, dan penyelesaian tugas, serta juga ada efisiensi waktunya. Dan kerugiannya adalah kompleksitas desain yang lebih tinggi, memerlukan pengetahuan pemrograman yang baik, dan tidak semua pengguna dengan mudah menguasainya. Antarmuka berbasis bahasa alami. Definisinya adalah di mana memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui bahasa sehari-hari yang digunakan manusia. Ini adalah salah satu bentuk interaksi yang paling aktif. Sistem ini harus mampu menerjemahkan instruksi dari pengguna menjadi perintah yang dapat dimengerti dan sebaliknya. Keuntungan kerugiannya adalah termasuk tidak memerlukan sintaks khusus, fleksibel, dan terasa sangat alami bagi pengguna. Namun, tantangannya adalah kompleksitas dalam desain sistem penerjemah. Banyaknya kata yang tidak perlu, seringkali kurang efisien dibandingkan metode interaksi lainnya. Di sini ada sistem menu. Sistem menu itu adalah cara yang efektif untuk menunjukkan berbagai pilihan dan kemampuan yang dimiliki oleh dalam aplikasi. Dapat berupa menu datar yang menampilkan semua opsi sekaligus atau menu tarik atau pull down. Struktur hierarki pilihan. Jenis sistem menu yang saya bahas tadi sebelumnya. Menu datar menampilkan semua pilihan secara langsung di layar. Menu tarik memungkinkan pengguna untuk navigasi melalui tingkat opsi secara hierarkis. Contoh yang umum, itu menu yang ditemukan pada aplikasi seperti Microsoft Word. Untung dari sistem menu termasuk proses belajar yang singkat, mengurangi pengetikan, kesalahan mudah diatasi, struktur yang terdefinisi dengan baik. Namun, kerugiannya adalah proses yang sedikit lambat, menghabiskan ruang layar, dan kurang cocok untuk aktivitas pemasukan data yang cepat. Dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengisian borang adalah metode di mana pengguna ada formulir di layar komputer yang harus diisi. Ini adalah penerapan langsung dari aktivitas pengisian formulir dalam kehidupan sehari-hari. Dan definisinya adalah ini adalah sebuah metode di mana pengguna dihadapkan pada formulir di layar komputer yang harus diisi dari kehidupan yang sehari-hari. Antarmuka berbasis icon dan sistem penjendelaan. Antarmuka berbasis icon menggunakan simbol-simbol atau icon untuk mewakili berbagai fungsi dan aktivitas dalam sistem. Ini membuat antarmuka lebih visual dan intuitif. Sistem penjendelaan adalah memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai jenis informasi dalam jendela-jendela yang terpisah. Jenis jendela termasuk TT-nya, time multiplex, space multiplex, dan non-homogen. Jendela dapat diatur, diubah ukurannya, dan dipindahkan sesuai kebutuhan. Keuntungan dari antarmuka ini adalah yang berbasis icon dan sistem penjendelaan visualnya yang menarik, kemudahan dalam penggunaan, dan kemampuan untuk menampilkan banyak informasi secara bersamaan. Namun kerugiannya termasuk besar dan kompleksitas dalam pengaturan jendela. Saya rasa sudah cukup presentasi dari modul 10 ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata.
selama